فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Kita masih pada kaidah yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir dari ayat yang dibawakan oleh Syekh pada pembahasan dalilul qurbah. Nah, dan juga penjelasan tentang batalnya qiyas yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin, yang ini merupakan serusak-rusaknya qiyas. Apa qiyas mereka tersebut? Hendak ya Ibrahim Gembong yang kemarin dibantah. Baik, mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raja-raja di dunia, dan ini batil dari berbagai macam sisi. Di antaranya apa? Hendak ya Khadir yang menunjukkan batilnya kias tersebut, di mana jelas qiyas ma'al farik, karena syarat benarnya qiyas yaitu ada kesamaan antara apa? Perkara yang ingin dicari hukumnya dan perkara yang diqiyaskan dengannya. Yang pertama, para raja-raja di dunia memang butuh perantara, butuh adanya memberi syafaat karena sempitnya ilmu mereka, ya kan? Mereka tidak bisa mengetahui keseluruhan rakyatnya, tidak mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka kalau tidak ada para menteri-menteri, para amir-amir yang ditunjuk di setiap daerah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha luas ilmunya, mengetahui segala sesuatu. Baik, yang kedua apa Akbar? Nah, terkadang para raja butuh memberi syafaat karena memang mereka tidak punya sifat rahmah, lemahnya rasa kasih sayang terhadap rakyat dan yang memiliki hajat, sehingga butuh adanya pemberi syafaat untuk bisa membujuk, untuk bisa menimbulkan rasa belas kasih. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha luas rahmat. Juga yang ketiga, akhwan, terkadang karena para raja itu butuh terhadap pegawai-pegawainya, butuh kepada pejabat-pejabatnya, ada rasa takut muncul pada diri raja terhadap para pemberi syafaat, akhirnya dia kabulkan permintaan mereka. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh sama sekali kepada siapapun, sehingga tidak ada kekhawatiran, ketakutan terhadap para pemberi syafaat. Maka tidak butuh adanya perantara-perantara seperti itu. Baik. Bahkan sebaliknya, semua pemberi syafaat mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan syafaat itu sendiri. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala, wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah.
Dan dalil syafaat, maksudnya dalil bahwa orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya untuk meminta syafaat mereka, agar mereka bisa memberikan syafaat untuk bisa selamat di akhirat, atau untuk bisa diampuni oleh Allah, atau untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Ini maksud dari wadalilus syafaat. Jadi dalil kalau tujuan ibadah mereka untuk mencari syafaat, qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah hal-hal yang tidak bisa memberikan kemadaratan kepada mereka, tidak pula kemanfaatan untuk mereka. Dan mereka sadar hal ini tidak, bahwasanya mereka ibadah itu tidak mampu memberi manfaat, tidak pula menimpakan madarat. Mereka sadar karena mereka yakin yang memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemadaratan adalah Allah. Terus kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syahidnya pada kalimat haula'i syufa'auna indallah, yang ini jelas merupakan pengakuan orang-orang musyrikin. Kenapa mereka sampai beribadah kepada selain Allah padahal yang mereka ibadahi tidak mampu untuk memberi manfaat atau menimpakan madarat. Mereka tahu itu berhala dari batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, adapun dalam matan kita dilengkapkan ayatnya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan wahai Nabi, apakah kamu akan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang tidak diketahuinya baik di langit maupun di bumi? Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala, dan maha tinggi, maha mulia, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan tersebut. Karena bagaimana mungkin ada perkara yang ada di langit dan di bumi yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Ya, jadi kalimat qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh, maksudnya di sini apa? Ingkari. Nah, itu bagaimana mungkin kalian mengabarkan sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Semua perkara Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Nah, ini menunjukkan pengingkaran untuk mereka juga, di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa izin darinya. Taiman yaqra. Iqra Muhammad. Yang keras, bagus, tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih, yunkiru ta'ala 'alal musyrikin alladzi 'abadu ma'allahi ghairahu dhannina anna tilkal alihata tanfa'uhum syafa'atuha 'indallah. Bahwasanya telah berkata Hafidz Ibnu Katsir pada tafsirnya, bahwasanya Allah tidak perlu bahwasanya, pertama-tama tidak perlu bahwasanya. Itulah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir telah berkata dalam tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingkari orang-orang musyrikin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan yang lainnya. Mereka menyangka bahwasanya
Mereka menyangka bahwasanya Dhanin, ini i'rabnya sebagai apa? Baik, sebagai hal. Nah, hal kaunihim, ya, dalam kondisi mereka menyangka bahwa alihah tersebut mampu memberikan kemanfaatan untuk mereka. Apanya? Syafa'atuha indallah. Syafa'atuha berarti sebagai apa? Fa'il dari tanfa'u. Berarti maknanya mereka menyangka bahwasanya sesembahan mereka dalam keadaan mereka menyangka bahwa sesembahan mereka tersebut syafaatnya bermanfaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara ta'ala annaha la tanfa'u wa la tadurru wa la tamliku syai'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya sesembahan itu tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat, serta tidak ada kemampuan sedikit pun. Wala yaqa'u syai'un mimma yaz'umuna fiha wala yakunu hadha abada. Dan tidak terjadi sesuatu pun dari apa saja yang mereka sangkakan dengannya, dan sangkaan ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Fiha, hak kembali ke mana ha? Sesembahan mereka. Al-alihah, baik. Nah, terus Qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa ya'buduna ay al-musyrikuna al-mukadzibuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman bin Sa'di telah berkata dalam tafsirnya, wa ya'budun, yaitu orang-orang musyrikin yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ay la tamliku lahum mithqala dzarratin min naf'in wa la tadfa'u anhum syai'a, yaitu tidak memiliki kemampuan atas mereka, walaupun itu seberat darah dari kemanfaatan, dan tidak pula bisa mengangkat dari mereka suatu apapun. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, qala Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, yungkiru ta'ala 'alal musyrikin alladzina 'abadu ma'allahi ghairah dhannina anna tilkal alihata tanfa'uhum syafa'atuha indallah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin yang mereka beribadah bersamaan dengan yang mereka beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah, dan inilah hakikat syirik, ikhwan. Jadi syirik itu kan menyekutukan, berarti ada unsur yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin berupa peribadatan kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin dulu mereka ibadah pada Allah, mereka ya haji. Nah, cuman tata cara haji yang sudah diselewengkan. Mereka ketika melakukan ibadah-ibadah, ada bagian yang ibadah itu diserahkan kepada Allah. Nah, itulah syirik, menyekutukan.
Ada ibadah pada Allah, ada ibadah kepada selain Allah. Jadi jangan digambarkan bahwasanya orang-orang musyrikin dulu sama sekali tidak beribadah kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Ini sangkaan yang jelas apa? Salah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadah mereka kepada Allah. Dzannina anna tilkal alihata tanfa'uhum syafa'atuha indallah. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu syafaatnya bisa bermanfaat untuk mereka di sisi Allah. Ini sangkaannya. Kenapa sampai beribadah kepada selain Allah? Fa akhbara ta'ala annaha la tanfa'u wa la tadur wa la tamliku syai'a. Maka Allah pun kabarkan bahwa sesembahan-sesembahan itu tidaklah bermanfaat, tidak pula bermadarat, tidak pula memiliki kemampuan apapun. Tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menimpakan madarat, dan tidak punya kemampuan apa-apa. Terus untuk apa diibadahi? Nah, kalau akal sehat, tidak akan beribadah kepada berhala tersebut. Cuman iblis beserta bala tentaranya, ikhwan, menghias-hiasi yang seperti ini. Sampai berhala disembah. Makanya dulu Nabi Ibrahim berupaya untuk apa? Mengembalikan akal mereka, mengembalikan pemikiran waras mereka dengan menghancurkan berhala-berhala tersebut dan membiarkan berhala paling besar. Kemudian ketika bertanya siapa yang menghancurkan, sebagai upaya untuk mengembalikan akal sehat dan untuk mencemooh mereka, ya yang berhala paling besar harusnya. Nah, kan mereka pun sadar tidak mungkin. Nah, tidak mungkin berhala makhluk mati dari batu tidak bisa berbuat apa-apa, kok bisa menghancurkan. Nah, disitulah Nabi Ibrahim ingin memasukkan. Terus kenapa kalian tidak mampu memahami perkara yang seperti ini, tidak menggunakan akal kalian? Nah, demikianlah syaitan, ya kawan. Orang kalau sudah tertipu dengan syaitan, makanya akalnya pun tertutup. Wala yaqa'u syai'un mimma yaz'umuna fiha wala yakunu hadza abada. Dan tidak akan terjadi sedikit pun dari apa-apa yang mereka sangkakan terkait berhala-berhala itu. Dan hal ini tidak akan terjadi selama-lamanya, yaitu di mana berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah itu akan memberikan syafaat di sisi Allah. Apakah terjadi hal ini indaka Abdullah? Tidak akan mungkin terwujud. Mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya akan memberikan syafaat, itu tidak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengizinkan kesyirikan. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di, di sini perlu diketahui ya kawan, harokat untuk As-Sa'di ada dua cara dan kedua-duanya benar. As-Sa'di itu yang fasih, dalam artian lughah yang fusha. As-Sa'di dengan fathah. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab harokatnya di kitab tafsirnya dengan fathah As-Sa'di. Adapun lughah amiyah, yaitu lughah di daerah mereka, terkadang kita dengar dari ulama-ulama sana Uyainah, Tayyib, mereka membacanya Sa'di. Ya, jadi itu bahasa di kalangan mereka. Ya, lughah darijah. Tayyib. Jadi kalau fusha Sa'di, kalau pengucapan lughah kaum tersebut banyakkan dengan As-Sa'di dengan kasrah, sehingga tidak perlu berselisih apalagi saling menyalahkan. Dan ini tauhid yang bagus yang dijelaskan oleh sebagian yang mengetahui dhabat tentang nisbah ini, yaitu nisbah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada ayat wa ya'budun ay al-musyrikun al-mukadzibuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka beribadah. Nah, siapa mereka ini? Yaitu orang-orang musyrikin yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa untuk menimpakan kemudaratan kepada mereka, tidak pula memberikan kemanfaatan kepada mereka. Nah, ay la yamliku lahum mithqala dzarratin minan naf'i. Maksudnya mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberikan manfaat walaupun mithqala dzarrah, seberat dzarrah, yaitu semut yang paling kecil. Sebagian memaknakan dzarrah yaitu unsur terkecil dari suatu benda. Nah, intinya ungkapan untuk sesuatu yang sangat kecil. Wala tadfa'u anhum syai'a, dan berhala-berhala yang disembah tersebut juga tidak akan mampu menolak sedikit pun kemudaratan dari mereka. Jadi tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat, tidak punya kemampuan menolak mudarat. Terus untuk apa diibadahi? Wa yaqulun qaulan khaliyan minal burhan, dan mereka mengatakan suatu perkataan yang kosong dari bukti. Berarti sekedar apa? Alasan untuk ngeles, ya, alasan untuk asal ngeyel, alasan untuk sekedar mencari pembenaran. Kenapa? Karena alasan ketika kosong dari bukti bisa diterima atau tidak, Yusuf? Tidak. Orang beralasan itu harus ada buktinya. Nah, mereka beralasan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini, yaitu berhala-berhala yang kami sembah, adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ayya'budunahum liyuqarribuhum ilallah wa yashfa'u lahum indah. Maksudnya, orang-orang musyrikin itu beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Tujuannya apa? Liyuqarribuhum. Wawu yang pertama, wawu fa'il itu adalah apa? Orang-orang musyrikin. Ya, bukan. Wawu di sini liyuqarribuhum. Wawu di sini siapa? Berhala-berhala yang disembah. Hum baru orang-orang musyrikin. Ya. Jadi antum perhatikan, ya'budunahum, wawu pada ya'budun, wawu di sini siapa? Abdurrahman Munah. Orang-orang musyriknya, hum berhalanya, ya kan? Kemudian liyuqarribuhum, wawu pada liyuqarribuhum beda lagi, itu adalah apa? Alihah, sedangkan hum adalah musyrikinnya. Jadi penting akhwan, irja'ud dhamir, paham kemana dhamir itu kembali, itu pokok dalam memahami. Baik. Jadi alurnya bisa tahu, ya, alurnya bisa tahu. Nah, perhatikan, ayya'budunahum liyuqarribuhum ilallah wa yashfa'u lahum indah. Maksudnya orang-orang musyrikin itu beribadah kepada berhala-berhala tersebut agar berhala-berhala tersebut mendekatkan para penyembahnya kepada Allah. Nah ini, kalian kalau mau menerjemahkan jangan mereka. Antum orang yang mendengar bingung. Coba kalau semuanya mereka beribadah kepada mereka agar mereka mendekatkan mereka kepada Allah. Semuanya mereka, ya kan? Orang bingung, mereka satu siapa, mereka kedua. Ya jangan seperti itu. Ya, dhamir kan boleh kita terjemahkan. Kita tidak tahu dhamirnya kemana, munculkan agar paham. Karena dalam bahasa kita, ya tadi dhamirnya cuma seperti itu saja, ya. Mereka, naam, saya, kamu, ya kan? Tidak seperti bahasa Arab. Baik. Dan bedanya dalam bahasa kita, kawan, kaidah dalam penulisan, suatu
kata kok diulang dalam satu paragraf berkali-kali itu menjadikan nilai itu jelek. Atau kalau nulis katanya banyak pengulangan, satu paragraf kata dan misalnya dihitung banyak kali, ya, ini jelek. Atau harus bisa mencari kata yang beda tapi maknanya sama. Itu kalau penilaian dalam penulisan di bahasa kita. Makanya penting dalam menerjemahkan juga apa? Tadi usahakan tidak terlalu banyak pengulangan kalimat kata yang sama. Baik. Terutama ini mereka tanpa diperjelas, membingungkan, ambigu jadinya. Ya, jadi maknanya tadi. Coba sekarang saya ingin dengar. Indak ya Jabir. Ayya'buduhum liyuqarribuhum ilallah wa yashfa'u lahum indah. Coba. Tadi sudah saya terjemahkan, sekarang tinggal antum terjemah. Nah, barakallahu fiikum. Dari sini kita kata ya kawan, alasan mereka haula'i syufa'una indallah, ya alasan batil tanpa bukti. Kenapa? Karena mereka ungkapkan itu ya tidak ada dasar sama sekali. Sebab Allah tidak butuh apa? Para pemberi syafaat. Ya. Mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut agar berhala-berhala itu mendekatkan diri-diri penyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yashfa'u lahum indah, dan agar berhala-berhala itu memberikan syafaat untuk mereka, yakni orang-orang musyrikin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulun min tilqa'i anfusihim. Dan ini adalah perkataan dari diri mereka sendiri. Walihada qala ta'ala mubtilan lihadzal qaul qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan untuk menunjukkan kebatilan perkataan ini, mubtilan lihadzal qaul. Allah katakan untuk menunjukkan batilnya alasan yang mereka ungkapkan itu. Qul, katakan wahai Nabi, apakah kalian mau memberitahu Allah dengan perkara yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Bisa tidak kira-kira? Nah, orang beritahu Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi, ya tidak bisa. Ini cuman tidak mungkin. Maksudnya apa? Kalian mau beritahu Allah padahal Allah maha tahu segalanya. Sesuatu yang mustahil, maksudnya sesuatu yang mustahil. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa-apa yang kalian sekutukan. Allah ta'ala huwal alim alladhi ahata ilman bi jami'i ma fis samawati wal ard. Maksudnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-alim, zat yang maha luas ilmunya, yang melingkupi ilmu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang besar yang kecilnya, yang nampak yang tersembunyinya. Waqad akhbarakum bi annahu laisa lahu syarikun wala ilahun ma'ah, dan Allah telah mengkabarkan kepada kalian bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesembahan bersamanya. Nah, afa antum ya ma'syaral musyrikin taz'umuna annahu yujadu lahu fiha syuraka. Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin menyangka bahwasanya didapati bagi Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini sekutu-sekutu, fiha fis samawati wal ard. Ya. Apakah kalian menyangka didapati bagi Allah itu sekutu-sekutu di langit dan bumi ini? Ya, tidak ada.
Jika kalian menyangka, berarti kalian telah memberitahu kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui, dan jelas itu berarti batil. Ya, batil. Apa tukhbirunahu bi amrin khafiya alaihi wa alimtumuh? Apakah kalian mau memberitahu Allah suatu perkara yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian mengetahuinya? Tentunya tidak mungkin. Antum a'lamu amillah? Apakah kalian itu lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini juga tidak mungkin. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ay taqaddasa wa tanazzaha an yakuna lahu syarikun aw nadhir. Maksudnya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki sekutu atau hal-hal yang menyamainya. Wa kullu ma'budin fil 'alami siwah fa innahu batilun aqlan wa syar'an wa fitratan. Dan semua yang diibadai di jagat raya ini selain Allah, maka sungguhnya itu adalah batil secara akal, secara syar'i dan secara fitrah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah al-haq, satu-satunya zat yang hak untuk diibadai, sedangkan yang mereka ibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesembahan yang batil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha agung. Baik, selesai dari makna ayat. Sekarang kita masuk pada pembahasan tambahan yang dibawakan oleh Syekh tentang aqsamus syafa'ah. Pembahasan ini diistilahkan dengan istitrad, ya, istitrad, yaitu menyebutkan suatu faedah karena adanya munasabah. Padahal ini bukan kaidah, ya kan, tidak masuk dalam kaidah, tapi Syekh sebutkan apa, istitradan, ya, untuk melengkapkan pembahasan. Kenapa? Karena kita sedang membahas syafaat yang menjadi tujuan orang-orang musyrikin. Berarti kita butuh tahu tentang syafaat. Kata Syekh, wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua jenis. Syafaat ada dua jenis, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatah. Yang pertama syafa'ah manfiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan, di mana kita dapati dalil dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak ada syafaat. Baik. Jadi dari sini kita ketahui, ikhwan, syafa'ah terbagi menjadi dua, manfiyah yaitu yang ditiadakan, dan yang mutsbatah yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Kita ambil yang pertama dulu, syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Maksudnya apa? Al-Quran menunjukkan bahwasanya tidak ada syafaat tersebut, ya, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Perhatikan catatan kaki, asyafa'atul manfiyatu hiyallati tutlabu min ghairillah. Berarti inti dari syafaat manfiyah, manfiyah itu apa? Yang ditiadakan. Berarti maksudnya dalam Al-Quran penegasan tidak ada syafa'ah. Nah, tidak ada syafaat. Maksudnya tidak ada syafaat yang seperti ini, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah. Nah, katala biha minal mauta, seperti minta syafaat kepada mayit-mayit, orang yang sudah mati dimintai syafaat. Bisa enggak? Enggak. Itulah syafa'ah, tidak ada syafaat seperti itu. Nah, itu maksudnya syafaat manfiyah. Seperti minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah, ya Rasulullah,
Naam, isfa'li misalnya, wahai Rasulullah berikan syafaat kepadaku, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena minta kepada yang telah meninggal walaupun itu Rasul. Fa inna talaba naw'un minad du'a, karena meminta itu adalah salah satu jenis dari doa. Doa itu kan apa? Talab, permintaan. Ya, permintaan. Makanya ketika minta syafaat maksudnya berdoa, dia meminta untuk diberi syafaat. Wa du'a'u ghairillahi syirkun, dan berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik. Nah, ini hati-hati. Ketika tidak paham masalah syafaat, bisa dia menganggap melakukan perkara yang mulia, ternyata dia terjatuh dalam kesyirikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa, fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'anu mutlaqan ma kana fiha syirkun. Jadi syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran secara mutlak, di mana dalam Al-Quran dikatakan la syafa'ah, tidak ada syafaat. Loh, dalam Al-Quran mengatakan tidak ada syafaat, maksudnya apa? Tidak ada syafaat yang padanya syirik. Yaitu yang ditiadakan ini adalah apa? Maka nafiha syirkun, yaitu setiap syafaat yang padanya kesyirikan, di mana dimintanya kepada selain Allah. Wa tilka muntafiyatun mutlaqan, dan syafaat yang seperti itu ditiadakan secara mutlak, tidak ada sama sekali. Maksudnya tidak ditetapkan adanya di dalam syariat kita. Qala wa qad asbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi', dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syafaat dengan izinnya pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan akhwan adanya dua jenis syafaat, yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Wa bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya syafaat tidaklah ada kecuali bagi ahli tauhid dan ahli ikhlas. Fahiya minat tauhid wa mustahiquha ahli tauhid, sehingga syafaat termasuk bagian dari tauhid dan orang yang berhak untuk menerimanya hanyalah ahli tauhid. Nah, kemudian dalilnya apa? Di sana ada syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan, tidak diakui di dalam syariat kita. Kalau seorang melakukannya maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Padalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang sifat hari tersebut la bay'un fihi, tidak ada jual beli lagi padanya. Sehingga seorang kalau tidak punya, ya sudah, tidak punya apa, tidak bisa dia membeli sesuatu, membeli pahala, tidak bisa. La bay'un fihi, tidak ada jual beli padanya. Wala khullatun, tidak pula ada kekasih-kekasih di sana. Semuanya apa? Memikirkan masing-masing diri sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi orang yang saling mencintai pada masa itu ya semuanya memikirkan diri sendiri. Wala khullah wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat pada hari itu. Nah, di sini kan wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Ini maksud dari syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Dan pelakunya Allah katakan wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang yang kafir itu merekalah orang-orang yang zalim dengan sebenar-benar kezaliman. Baik, berarti dihafal sampai di sini. Baik, minimalnya hafalnya sampai di sini ya.
dipahami ayatnya akhwan, kemudian istimbatnya. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.